Kegelapan menyelimuti kuil Dewa Ra. Istana Syria sudah hilang, terlipat dalam kesunyian. Gurun pun gelisah. Perlahan-lahan kegelapan yang tenang itu pecah oleh munculnya kabut keperakan dan suara aneh yang terdengar lembut. Dentingan harpa mengalun indah dalam sapuan angin dimainkan oleh Dewa Memnon. Bulan mulai merambat naik. Menerangi gurun, sebuah horizon tajam membentuk relief. Tampak bayangan besar bersembunyi cepat dalam jari-jari Sphinx yang tertancap kuat di atas pasir. Cahaya bulan makin terang sampai mata patung Sphinx terlihat berbeda, memandang jauh lurus ke depan, melihat cakrawala tak bertepi dengan sorot yang penuh wibawa. Serangkai warna menghias di antara kuku-kukunya, terlihat jelas bunga candu merah dan seorang gadis terbaring tak sadar. Baju sutranya bergerak naik turun secara teratur, seiring irama nafasnya dalam tidur tanpa mimpi, dan rambutnya yang berpita berkilauan terkena sinar rembulan seperti sayap burung. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar samar-samar suara seram, mungkin gemuruh Dewa Minotaur yang melemah. Lagu-lagu Memnon pun terhenti, sunyi kembali, hening di bawah sang rembulan. Lalu terdengar sayup-sayup nada trompet yang meninggi dan sunyi kembali. Tak lama kemudian muncul seorang laki-laki dari arah selatan dengan langkah yang tidak terdengar. Disembunyikan oleh misteri malam, ia terperangah heran, berhenti dan terpaku menatap Sphinx. Sesaat kemudian lelaki itu menyilangkan tangan kanannya ke dada dan menjura pendek sebagai bentuk penghormatan. Lalu ia berseru lantang, "Hidup Sphinx! Hormat saya, Julius Caesar. Aku telah mengembara ke seluruh negeri, mencari daerah yang hilang. Tapi dunia membuatku merasa asing, padahal teman sang pencipta adalah diriku sendiri. Aku telah bertemu orang-orang hebat dan perkasa, ratusan pendeta dan rakyat di seluruh kota. Tapi tidak ada kaisar lain, tidak ada damai dan rasa persahabatan denganku. Tidak ada orang yang berbaik hati kepadaku. Tidak ada seorang pun bisa melakukan yang bisa aku kerjakan sehari-hari dan memikirkan apa yang aku inginkan setiap malam." Pria itu berbicara dengan nada yang mantap. Kata-katanya tegas, nadanya menghujam tepat di sela-sela sisi Sphinx yang tenang, kokoh dan berwibawa. Kaisar Romawi itu menatap Sphinx lekat-lekat, menghela nafas pendek lalu tersenyum sinis. Kemudian ia berkata penuh kebanggaan, "Dalam dunia kecil di sana, wahai Sphinx, kedudukanku sama tingginya dengan kedudukanmu di gurun yang besar ini. Hanya saja aku mengembara, sedang kamu tetap duduk. Aku menang, kamu bertahan. Aku bekerja dan mencari, kamu melihat dan menunggu." Sesaat Julius Caesar terdiam seperti memikirkan kalimat yang tepat untuk dikatakan. Kemudian aku melihat ke atas dan silau, menengok ke bawah dan tidak menemukan apa-apa. Aku melihat ke sekeliling dan bertanya-tanya, sementara matamu tidak pernah berubah, hanya melihat keluar ke daerah yang hilang di mana kami tersesat. Wahai Sphinx, engkau dan aku sudah terlanjur terasing dari kehidupan manusia. Sementara jiwa kita tidak pernah berpisah satu sama lain, selalu menyatu. Mengapa aku tidak menyadari keberadaanmu dan tinggal di sini saja sejak aku lahir? Romawi adalah mimpi orang gila, sedangkan Mesir kenyataan hidup. Kehidupan yang terpancar dari dirimu sudah aku lihat dari jauh. Kebesarannya dapat kurasakan dari Gaul, Inggris, Spanyol, Thessaly menyimpan rahasia besar kepada penjaga abadi. Di mana tempatnya tidak pernah bisa aku temukan. Dan di sini pada akhirnya engkau adalah penjaga mereka, sebuah patung yang tetap dan bagian abadi dalam hidupku. Sunyi, penuh dengan ajaran, sendiri di gurun perak.
Sphinx! Sphinx! Di malam hari, aku telah mendaki gunung hanya untuk mendengar desiran angin yang menyebabkan pasirmu menjadi daerah terlarang untuk bermain anak kita. Wahai Sphinx, perjalananku ke sini untuk mencapai tujuan. Karena aku orang jenius, bagiku kamu hanya simbol. Ya, simbol binatang, wanita, dan juga Tuhan. Engkau bukan lelaki. Apakah aku telah membaca teka-tekimu, Sphinx? Ucapan lantang Julius Caesar begitu menggema seperti meraung ke seluruh sisi gurun dan menghentakkan telinga seorang gadis yang tidur di sela-sela kuku Sphinx. Sejurus kemudian dari tempat tersembunyi itu ia mengintai sang laki-laki siapa yang berbicara. Ditatapnya Kaisar lekat-dekat lalu bergumam dengan suara yang cukup keras. Lelaki tua yang bijak. Kaisar terbelalak kaget dan segera mencabut pedang penuh waspada. Ya Tuhan abadi, orang tua bijak, jangan melarikan diri, seru si gadis. Kaisar terpana dengan panggilan sang gadis. Orang tua bijak? Jangan melarikan diri? Ujarnya keheranan. Lalu katanya memperkenalkan diri. Ini Julius Caesar. Sang gadis memperhatikan dan kembali menatap tajam Kaisar seperti sedang menyalurkan suatu energi aneh. Orang tua bijak, serunya lagi memuji. Wahai Sphinx, aku lebih muda dari engkau meskipun suaramu suara seorang gadis, sahut Kaisar sambil melempar senyumnya. Naiklah ke sini cepat, atau orang Romawi itu akan datang dan memakanmu, teriak si gadis. Seketika Kaisar lari ke depan melewati bahu Sphinx dan melihat gadis itu. Cuma seorang anak yang suci, gumamnya heran bercampur malu. Naiklah ke atas cepat, kamu harus menempati sisi yang ini agar aman, perintah si gadis sambil menunjuk sebuah tempat di sela-sela jari Sphinx. Masih diliputi keheranan, Kaisar pun bertanya, siapakah namamu? Cleopatra, Ratu Mesir, jawabnya pendek. Ratu kaum Gipsi maksudmu? Kamu tidak boleh menyepelekan aku, atau Sphinx akan membiarkan orang Romawi memakanmu. Naiklah ke atas, di sini cukup aman. Keheranan Kaisar mulai hilang, lalu katanya dalam hati, mimpi apaku? Mimpi yang menakjubkan apa ini? Jangan biarkan aku terbangun. Aku akan berperang ke 7 benua untuk membayar mimpiku ini sampai akhir. Kemudian ia memanjat Sphinx dan berdiri pada landasan, lalu melangkah berputar di bahu kanan penguasa gurun itu. Hati-hati, bagus. Sekarang duduklah. Kamu boleh duduk di kakinya yang lain, ujar Cleopatra. Kaisar pun langsung duduk dengan nyaman di kaki kiri Sphinx. Cleopatra menyambutnya riang. Sphinx sangat kuat dan akan melindungi kita. Kemudian ia mengeluh, katanya, tapi Sphinx tidak memperhatikan atau menemaniku. Aku senang kamu datang. Aku sangat kesepian. Apakah kamu tadi melihat seekor kucing putih? Kembali Kaisar diliputi keheranan, lalu bertanya dengan kening yang mengerut. Apakah kamu kehilangan binatang itu? Ya, persembahan kucing suci. Apakah ini tidak mengerikan? Aku membawanya ke sini untuk dipersembahkan kepada Sphinx. Tapi ketika kami sedang dalam perjalanan pulang dari kota, seekor kucing hitam memanggilnya. Lalu dia melompat dari dekapanku dan lari menuju kucing hitam tersebut. Apakah kamu berpikir bahwa kucing itu mungkin nenek moyangku? Nenek moyangmu? Mungkin. Mengapa tidak? Sahut Kaisar sambil menatap heran si gadis Cleopatra. Sesaat Cleopatra terdiam seperti menyesali bencana yang menimpanya itu. Aku berpikir ini mungkin. Nenek moyangku adalah seekor kucing hitam dengan persembahan kucing suci. Sungai Nil menjadikan istri yang ketujuh. Itu sebabnya rambutku bergelombang. Dan aku selalu ingin melakukan apa yang aku ingin lakukan sesuka hati. Tidak masalah apakah itu keinginan dewa atau tidak.
Ini karena darahku berasal dari sungai Nil. Apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Apakah kamu tinggal di sini? Selidik Kaisar. Tentu saja tidak. Suaranya mantap dan mengandung wibawa. Lalu katanya getir, aku seorang ratu. Seharusnya aku tinggal di istana Alexandria. Adikku telah mengeluarkanku dari sana. Sesaat ia menatap gumpalan-gumpalan awan yang bergerak di bawah sinar bulan. Saat sudah cukup umur, aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Membunuh adikku, meracuni budak-budak dan pengawalnya, serta melihat mereka menggelepar dan menakut-nakuti Tata Teta. Dia akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Ujarnya penuh ambisi. Matanya memancarkan kemarahan yang menyala hingga badannya terasa tegang dan nafasnya naik turun tak beraturan. Saat ini kenapa engkau tidak pulang ke rumah dan tidur saja? Sebab orang Romawi akan datang memakan kami semua, jawab Cleopatra, lalu balik bertanya keheranan. Kenapa kamu tidak pulang dan pergi tidur juga? Kaisar menjawab dengan sangat yakin. Aku sedang tidur. Aku tinggal di tenda dan sekarang aku di dalam tenda. Tertidur nyenyak dan bermimpi. Apakah kamu menganggap bahwa aku percaya kamu itu nyata? Kamu hanyalah seorang peri kecil dalam mimpi. Cleopatra tertawa lalu menatap tajam Kaisar, orang yang baru dilihatnya itu. Kamu orang tua bijak yang lucu. Aku suka kamu. Kemanjaan itu hanya mimpi, jawab Kaisar. Kata-kata gadis kecil itu membuatnya geli. Mengapa kamu tidak bermimpi kalau aku masih muda? Tanyanya sambil menahan tawa. Aku berharap kamu begitu, jawab Cleopatra. Lalu katanya panjang dan polos. Hanya aku berpikir aku lebih takut lagi kepadamu. Aku menyukai laki-laki, terutama laki-laki muda dengan lengan kekar. Tapi aku takut kepada mereka. Kamu tua, agak kurus dan berotot, tapi kamu mempunyai suara yang bagus. Dan aku suka menemukan orang yang bisa diajak bercakap-cakap. Meskipun aku berpikir bahwa kamu sedikit gila. Apakah rembulan itu yang membuatmu berbicara kepada dirimu sendiri dengan cara yang bodoh? Apa? Apakah kamu mendengarnya? Tanya Kaisar kaget. Aku menyampaikan penghormatanku kepada Sphinx yang agung. Tapi ini bukan Sphinx yang agung, sahut Cleopatra enteng. Seketika Kaisar terkejut dan tampak kecewa, lalu melihat patung yang dikiranya Sphinx dan berseru tak mengerti. Apa? Ini hanyalah kucing kecil yang malang milik Sphinx. Sphinx sangat besar sehingga mempunyai kuil di antara kakinya, jawab Cleopatra. Katakan padaku, apakah kamu tahu orang Romawi mempunyai tukang sihir yang bisa membawa kita pergi dari Sphinx dengan kekuatan sihirnya? Tanyanya gusar sambil menatap Kaisar penuh harap, seperti mengharap perlindungan. Mengapa? Apakah kamu takut pada orang Romawi? Hei, mereka akan memakan kita apabila kita tertangkap, jawab Cleopatra serius. Mereka orang biadab, pemimpin mereka bernama Julius Caesar. Ayahnya harimau dan ibunya gunung meletus. Hidungnya seperti hidung gajah. Kaisar langsung menyentuh hidung dan menggosoknya tanpa sadar. Sementara Cleopatra masih menjelaskan sosok orang Romawi dengan suara mencekam ketakutan. Mereka semua mempunyai hidung panjang, bertaring gading, berekor kecil, memiliki 7 tangan dengan 100 panah di setiap tangannya, dan mereka memakan orang hidup-hidup. Maukah aku tunjukkan orang Romawi yang sesungguhnya? Tidak, kamu akan membuatku makin takut. Tidak apa-apa, ini hanya mimpi. Cleopatra langsung berdiri dan mendekati Kaisar. Ini bukan mimpi, katanya parau. Lihat, ujarnya sambil mengambil jepit dari rambutnya dan ditusukkannya berulang-ulang ke lengan Kaisar. Hentikan, pinta Kaisar kegelian. Betapa beraninya kamu. Dengan wajah sedih dan penuh iba, Cleopatra menatap mata Kaisar lekat-lekat. Kenapa kamu katakan ini mimpi? Suaranya makin parau ingin menangis.
Kaisar tak tahan melihat wajah sedih sang gadis, lalu ia berusaha membujuknya. Sini, sini, jangan menangis. Seorang ratu tidak boleh menangis. Kaisar Romawi itu mengelus-elus tangannya, heran dengan kenyataan yang menggelikan. Apakah aku sadar? Tanyanya dalam hati. Tangannya meninju tubuh Sphinx untuk mengecek kebenarannya. Ini seperti kenyataan. Sesaat dia mulai sadar, lalu berkata ragu-ragu, "Ya, aku... tidak mungkin." Tiba-tiba ia merasa panik dan berseru, "Gila! Gila!" Kaisar langsung beranjak pergi dan turun dari landasan Sphinx sambil berkata, "Aku mau kembali ke tenda." Baru melangkah sekali, Cleopatra sudah menyergapnya, memeluk erat Kaisar karena sangat ketakutan. "Tidak, kamu tidak boleh meninggalkan saya. Tidak, jangan pergi. Aku takut pada orang Romawi." Kaisar pun merasa yakin bahwa dirinya tidak bermimpi dan berhadapan dengan Ratu Mesir. "Cleopatra, apakah kamu benar-benar melihat mukaku?" "Ya, kelihatan putih, terkena cahaya bulan." "Apakah kamu yakin karena sinar bulan mukaku terlihat lebih putih dari orang Mesir lainnya? Apakah kamu melihat bahwa aku mempunyai hidung lebih panjang?" Bersambung.